Kemudian dalam menghadapi gugatan seperti apa yang Tidak siap. Saya menghadapi macam-macam tuh saya belum pernah sih. Jadi orang itu harus sejujur mungkin, sesungguh mungkin, seadil-adilnya, sedisiplin mungkin. Jadi kalau suruh ditanya seperti itu, jawabannya saya waduh, gak punya jawaban. Tapi akan menjawab sejujur-jujurnya sih Pak Ji. Iya. Kalau misalnya besok diajak ke pengadilan Sleman Pak untuk dipertemukan dengan yang menggugat, apakah bersedia Pak? Saya begini, saya sudah kontak sama Dekan Fakultas Kehutanan Pak Sigit. Segala sesuatunya terkait Pakas, apakah itu urusan ijazah atau urusan perdata atau urusan sebagai wakil untuk memberi penjelasan, semua dari fakultas sudah bilang semua nanti suruh ke sini Pak, nanti kita jawab semua. Makanya saya juga walaupun sudah senior, dekannya masih muda, saya harus ikut. Itu yang saya katakan. Kalau orang sudah tua nanti harus harus diikuti, tidak selalu. Berarti semua diserahkan ke Dekan Kehutanan Pak ya? Dan saya sudah dijawab. Pokoknya nanti kalau ada segala sesuatunya suruh ke sini aja Pak. Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Nah, ini yang paling menarik begitu kan. Kasihan sebenarnya begitu kepada Pak Kasmojo ini diseret-seret masalah dugaan ijazah palsu Jokowi. Kasihan umurnya sudah 74 tahun begitu kan ya. Ini harus dihormati begitulah. Nggak usah bawa-bawa itu begitu, biar tidak menjadi beban. Ya, biar tidak menjadi beban. Kasihan loh begitu. Ya, ini reaksi ya, reaksi dari Pak Kasmojo, pembimbing akademik Jokowi yang digugat soal ijazahnya ya. Ketika ditanya, Pak siap nggak untuk untuk soal perkara ijazah palsu ini, dugaan ijazah palsu ini, dia mengatakan ya, akui tidak siap masalah soal ini. Di satu sisi kan sudah tua begitu kan ya. Sudah tua, jangan dibawa-bawa soal itu begitu. Buat apa Jokowi datang kepada Pak Kasmojo ya? Kalau toh pada hakikatnya kalau silaturahmi oke-oke aja lah begitu kan. Tidak ada masalah itu. Kalau minta diklarifikasi seharusnya adalah pengadilan untuk mendatangkan ya pihak Polda Metro Jaya yang mendatangkan Pak Kasmojo begitu. Bukan Jokowi datang di situ juga. Ini kan persepsi publik akhirnya muncul satu persatu di situ begitu. Ini persepsi publik pada akhirnya. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini begitu kan ya, banyak yang mengatakan sudahi sajalah ya, sudahi sajalah begitu kan ya. Rismon ya Rismon terus kemudian Roy Suryo, Dr. Tifan, panggil saja begitu, tunjukkan ini ijazah saya. Selesai mereka begitu. Kasihan Pak Kasmojo ini begitu kan ya, sudah tua kok begitu kan ya. Pemikirannya sudah tenang, santai begitu. Jangan ditambahi dengan hal-hal seperti ini begitu kan. Jadi saya kira kasihan banget sebenarnya. Jadi beliau ini masih kurang siap masalah hal itu kalau dipanggil begitu kan ya, karena ya sudah dipasrahkan kepada Dekan Kehutanan UGM kabarnya begitu ya. Jadi saya kira bahwa tidak perlulah Jokowi datang ke situ begitu, kecuali dari para penegak hukum ya, pengadilan yang meminta silahkan mendatangkan itu begitu kan, bukan mendatangkan duluan. Tapi kalau silaturahmi ya silahkan ya, tidak ada masalah begitu. Nampaknya Jokowi ini mulai panik loh. Jokowi mulai panik di situ begitu. Saya kira banyak perdebatan yang muncul pada akhirnya ya di luar sana, apalagi Ibu Megawati turun gunung ya, terus kemudian komentar netizen sangat ngeri-ngeri sedap ya. Coba kita baca ya.
Kasihan ya Pak Kasmojo, gara-gara Jokowi tidak mau menunjukkan ijazahnya, jadi terseret-seret. Terseret-seret di situ begitu. Apalagi ini dikomentari loh begitu kan ya sama Rismon. Ya, apa kata Rismon? Nih, berganti peran. Dulu Kasmojo sebagai dosen pembimbing skripsi, sekarang diakui sebagai dosen pembimbing akademik. Ya, inkonsisten adalah ciri khas seorang apa ini? Bisa diteruskan sendiri begitu kan. Artinya ini ada apa di balik ini semua? Orang kan pasti menanyakan soal-soal itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya Pak Kasmojo ini yang sudah disampaikan pertama kali dari seorang Jokowi itu adalah sebagai dosen pembimbing skripsinya ya. Ya kita tidak tahu umurnya berapa begitu, tapi yang jelas berumur Pak Kasmojo ini sangatlah tinggi hari ini 74 kalau nggak salah begitu kan ya. Sudah apa namanya? Sudah orang-orang sudah ya pemikiran sudah tenang, tidak ikut-ikutan masalah ini begitu kan ya. Coba kita baca ya, usia Pak Kasmojo sekarang 75 tahun ya. 2014 beliau pernah tugas, berarti ya beliau memasuki pensiun saat umur 64 tahun. Ini banyak yang dicibir oleh oleh netizen juga begitu kan ya. Apakah ini benar umurnya segitu atau tidak begitu. Tapi yang jelas hal-hal seperti ini diklarifikasi itu begitu kan ya. Orang-orang kan melihat ya pada akhirnya begitu. Nampaknya orang berasumsi bahwa jangan-jangan Jokowi sudah mulai panik, ya mulai kelabakan begitu kan. Kok tiba-tiba datang di situ begitu, ada apa? Mau minta begitu didatangkan di saksi di persidangan atau bagaimana begitu? Kita tunggu saja. Ini kan porsinya masih panjang ya. Kok ribet amat sih sebenarnya untuk menunjukkan ini begitu. Padahal saya sudah bosan untuk untuk membicarakan soal-soal dugaan ijazah ini begitu kan ya. Apalagi muncul narasi ini, narasi itu dan sebagainya di pengadilan masih belum dilaksanakan kok begitu kan. Masih pemeriksaan terhadap Rismon, ya terhadap Fadila, terhadap Roy Suryo, terus kemudian terhadap Dr. Tifa dan kawan-kawannya begitu kan ya. Jadi dengan ahli forensik nih akan terbaca siapa pemilik ijazah yang sebenarnya. Kalau ini dimiliki seorang Jokowi begitu kan, ya juga tidak ada masalah begitu kan. Artinya apa? Artinya yang terpenting adalah orang-orang yang orang-orang yang meminta masalah soal dugaan-dugaan ijazah, tunjukkan aja begitu. Biar tidak langsung ke pengadilan. Ngapain cara-cara seperti ini langsung ke pengadilan? Tapi biar menemukan titik temu, Bang. Ya silakan, tidak ada masalah juga begitu kan. Juga yang kita bicarakan ini dampaknya ke masyarakat apa? Kalau Roy Suryo kemudian dan kawan-kawan mereka dihukum, apakah ini dampaknya ke para masyarakat sejahtera? Ya belum tentu juga begitu kan. Justru ini akan menjadi faktor begitu kegagalan nanti Gibran di tahun 2029. Ya. Kok bisa? Iya bisa nih analisisnya begitu kan. Makanya kalau Jokowi ditunjukkan di depan Roy Suryo dan sebagainya, lalu kemudian tanpa pengadilan, ya lalu kemudian mereka ini percaya, maka yang terjadi itu diapresiasi seorang Jokowi begitu kan. Ya diapresiasi, dihina di situ, ya dituduh, difitnah misalnya, ya terlalu sabar, ya. Ini kan pada akhirnya orang-orang mengapresiasi langkah itu begitu. Ini yang kita lihat, ya ini kan sekarang Jokowi melaporkan benar-benar kelewatan kata seorang Jokowi begitu kan ya. Iya, ini perdebatan sudah mulai muncul. Apalagi kasihan ya Pak Kasmojo ya diseret-seret di situ begitu. Kasihan umurnya sudah tua begitu kan, diseret-seret seperti itu kan kasihan banget begitu kan. Jangan dibebankan dengan pikiran-pikiran yang seperti itu, masalah hal sepele sebenarnya. Ya kalau ditunjukkan ke publik selesai. Tapi ya mungkin diredam dulu atau apa begitu kan. Ya pada akhirnya seperti ini. Tapi kita lihat saja begitu kan ya. Orang-orang akan nanti akan bercerita panjang begitu ya. Coba kita baca lagi nih. Pembimbing akademik Jokowi ya ikut digugat ya perkara ijazah palsu ya, akui tak siap ya. Mendadak mengamankan dosen pembimbing ya, padahal kalau benar nggak perlu sepihak itu. Ini komentar dari netizen. Ya memang tidak usah sepihak itu begitu kan. Ada yang mengatakan, waduh ini gimana begitu kok diseret-seret. Ya bapak yang sudah tua terus kemudian diseret-seret soal ini tambah beban pada akhirnya begitu. Ada yang makan dosen pembimbing skripsinya ya, ada skripsi tugas akhir, semester akhir. Wah, ini banyak sekali. Sampai rinci ya komentar dari netizen di situ begitu kan ya.
Bahkan dalam beberapa unggahan dari dari Paijo Culun ya, ini dari Universitas Gajah Mada kabarnya, pria tersebut adalah insinyur ya Kasmojo ya yang selama ini disalah sangka sebagai dosen pembimbing skripsi Presiden Jokowi. Banyak wartawan ya salah nulis hal itu. Tentu benar saya terlibat dalam kasus terlibat dalam skripsi beliau. Lah wong saya dosen pembimbing akademinya, ujar ya sembari berkelakar. Kasmojo kemudian bercerita pengalaman yang selama membimbing pria yang akrab disapa Jokowi ini ya. Ini kelanjutannya bisa dicari di situ begitu kan ya. Tapi dengan adanya klarifikasi ini kan UGM sudah memberikan klarifikasi waktu digugat dulu begitu kan ya, memberikan klarifikasi bahwa ijazah Jokowi asli dan sebagainya. Tapi kita tunjukkan begitu. Tunjukkan kepada publik begitu kan ya. Jadi apalagi begitu kan ya, apalagi sekarang ini begitu kan ya, ketika ditanya masalah soal itu begitu dianggap nggak punya jawaban dan sebagainya begitu, belum siap lah. Ini dosen pembimbing usia 63 ya, apa 75 apa 72 63 begitu kan ya, mahasiswa usia 60. Ini komentar dari netizen. Ada aja di situ komentarnya begitu kan ya. Ini Jokowi kunjungi dosen pembimbing di tengah polemik ijazah palsu. Ada apa di balik ini semua? Ngeri kan? Bikin Jokowi ini ketar-ketir loh ya. Ketar-ketir banget di situ begitu. Ya kita lihat saja ya. Ibu Megawati akan turun tangan, terus kemudian yang lain juga akan satu persatu akan memberikan klarifikasi itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.